Aja kalapaka, demikianlah yang saya dengar. Suatu saat, Sang Bagawa sedang tinggal di Bava, di kuil Aja Kalapaka, yaitu tempat tinggal Yaka Aja Kalapaka. Pada saat itu, Sang Bagawa sedang duduk di udara terbuka di malam yang gelap gulita, sementara hujan turun rintik-rintik. Kemudian Yaka Aja Kalapaka, karena ingin membuat takut dan kekacauan dalam diri Sang Bagawa, dan ingin membuat bulu kuduk beliau berdiri, mendekati Sang Bagawa, dan ketika sudah dekat, meneriakkan 3 kali jeritan yang mengerikan, mengatakan, "Inilah setan bagimu, Pertapa." Kemudian, karena menyadari pentingnya hal itu, Sang Bagawa pada saat itu mengungkapkan khutbah inspirasi ini. Ketika seorang Brahmana telah mencapai akhir dari pencapaiannya sendiri, maka dia berada di luar jangkauan setan dan hiruk pikuknya. Sangamaji, demikianlah yang saya dengar pada suatu saat Sang Bagawa sedang tinggal di dekat Savatthi di hutan Jeta di Vihara Anathapindika. Pada saat itu, yang Arya Sangamaji telah tiba di Savatthi untuk menemui Sang Bagawa. Bekas istri Sang Arya Sangamaji setelah mendengar bahwa Tuan Sangamaji tiba di Savatthi, membawa anaknya dan pergi ke hutan Jeta. Pada saat yang Arya Sangamaji sedang duduk di bawah pohon untuk beristirahat di tengah hari itu, lalu bekas istrinya mendekati dan berkata, "Ini anakmu, Pertapa, rawatlah dia." Ketika itu diucapkan, yang Arya Sangamaji tetap diam. Untuk kedua kali dan ketiga kali, istrinya berkata, "Ini anakmu, Pertapa, rawatlah dia." Dan untuk ketiga kalinya, yang Arya Sangamaji tetap diam. Kemudian bekas istri yang Arya Sangamaji meletakkan anak itu di depannya dan pergi sambil mengatakan, "Itu anakmu, Pertapa, besarkanlah dia." Tetapi yang Arya Sangamaji tidak memandang anak itu maupun mencoba berbicara dengan dia. Kemudian istrinya setelah berjalan beberapa langkah, menengok kembali dan melihat bahwa yang Arya Sangamaji tidak memandangi anak itu maupun berbicara kepadanya. Melihat ini, dia berpikir, Pertapa ini bahkan tidak membutuhkan anaknya. Maka dia mengambil anak itu dan pergi. Dengan mata sucinya yang telah dimurnikan dan melebihi manusia biasa, Sang Bagawa melihat tindakan istri yang Arya Sangamaji yang tidak sopan itu. Kemudian karena menyadari pentingnya hal itu, Sang Bagawa pada saat itu mengungkapkan khutbah inspirasi ini. Dia tidak bergembira melihat wanita itu datang, tidak juga bersedih ketika dia pergi. Sangamaji terbebas dari ikatan. Dialah yang saya sebut sebagai Brahmana.
Pertapa-pertapa jatilah. Demikianlah yang saya dengar. Suatu saat, Sang Bagawa sedang tinggal di dekat Gaya, di Bukit Gaya. Pada saat itu, di malam musim dingin, di antara 8 hari terdingin, di musim salju, banyak pertapa jatila di Gaya, menyempurkan diri, masuk dan keluar dari air, menyiramkan air ke tubuh mereka, dan melakukan penghormatan api. Mereka berpikir bahwa tindakan-tindakan ini kesucian dapat dicapai. Sang Bagawa melihat para pertapa jatila itu menyebur dan keluar dari air, menyiramkan air ke tubuh, dan melaksanakan penghormatan api. Kemudian karena menyadari pentingnya hal itu, Sang Bagawa pada saat itu mengungkapkan khutbah inspirasi ini. Tidak oleh air seseorang disucikan. Banyak orang mandi di air, di dalam diri yang memiliki kebenaran dan dhamma. Dia dibersihkan. Dialah seorang Brahmana. Bahia. Demikianlah yang saya dengar. Pada suatu saat Sang Bagawa sedang tinggal di dekat Savatthi, di hutan Jeta, di vihara Anathapindika. Pada saat itu, Bahia yang berpakaian kulit kayu sedang tinggal di pantai Suparaka. Dia dihormati, dipuja, dihargai, dimuliakan. Dia disembah dan juga dia telah mendapat kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ketika dia sedang bertapa, pemikiran ini muncul di benak Bahia yang berpakaian kulit kayu. Apakah saya salah? Satu dari mereka di dunia ini yang sudah menjadi arahat, atau yang sudah memasuki jalan menuju tingkat arahat. Saat itu, seorang dewata yang dulunya kerabat Bahia, yang berpakaian kulit kayu, memahami pemikiran di benak Bahia ini. Karena kasihan dan berkeinginan untuk membantu, dewata itu mendekati Bahia dan berkata, "Anda, Bahia, bukan seorang arahat atau sudah memasuki jalan menuju tingkat arahat. Anda tidak mengikuti praktik yang membawa Anda menjadi arahat atau memasuki jalan menuju tingkat arahat. Kalau demikian di dunia ini, termasuk para dewa, siapakah yang arahat atau sudah memasuki jalan menuju tingkat arahat?" Tanya Bahia. Dewa itu menjawab, "Ada, Bahia, di negeri jauh, di suatu kota yang disebut Savatthi. Di sanalah Sang Bagawa tinggal. Beliau seorang arahat yang telah mencapai penerangan sempurna. Sang Bagawa itu, Bahia, benar-benar seorang arahat, dan beliau mengajarkan Dhamma untuk mencapai kesucian arahat." Kemudian Bahia yang berpakaian kulit kayu, yang tergugah secara mendalam oleh kata dewata itu, maka pada saat itu juga berangkat dari Suparaka. Dengan perjalanan 1 malam saja, dia pergi ke Savatthi, tempat Sang Bagawa sedang berada.
di hutan Jeta, di vihara Anathapindika. Pada saat itu sejumlah biku sedang berjalan ke sana kemari di udara terbuka. Bahia yang berpakaian kulit kayu mendekati para biku itu dan bertanya, "Tuan-tuan yang terhormat, di manakah Sang Bagawa sekarang tinggal, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna? Kami ingin menjumpai Sang Bagawa yang merupakan seorang arahat yang telah mencapai penerangan sempurna." Sang Bagawa, Bahia, sudah pergi untuk mengumpulkan makanan dari rumah ke rumah. Kemudian Bahia dengan bergegas meninggalkan hutan Jeta, memasuki Savatthi. Dia melihat Sang Bagawa sedang berjalan mengumpulkan makanan di Savatthi. Menyenangkan, indah dipandang, dengan indria yang tenang dan pikiran yang tentram, telah mencapai sikap yang sempurna dan tenang, terkendali, seorang yang sempurna, waspada dengan indera yang terlatih. Ketika melihat Sang Bagawa, dia mendekat, bersujud dengan kepala di kaki Sang Bagawa dan memohon, "Ajarilah saya Dhamma, Sang Bagawa. Ajarilah saya Dhamma, Sugata, demi kebaikan dan kebahagiaan saya sendiri untuk waktu yang lama." Ketika diajak berbicara demikian, Sang Bagawa berkata kepada Bahia, "Ini bukan waktu yang tepat, Bahia. Kami akan pergi mengumpulkan makanan." Kedua kalinya Bahia berkata kepada Sang Bagawa, "Sulit untuk tahu dengan pasti, Sang Bagawa, berapa lama Sang Bagawa akan hidup, atau berapa lama saya akan hidup. Ajarilah saya Dhamma, Sang Bagawa. Ajarilah saya Dhamma, Sugata, demi untuk kebaikan dan kebahagiaan saya sendiri untuk waktu yang lama." Untuk kedua kalinya Sang Bagawa berkata, "Ini bukan waktu yang tepat, Bahia. Kami akan pergi mengumpulkan makanan." Ketiga kalinya Bahia berkata kepada Sang Bagawa, "Sulit untuk tahu dengan pasti. Ajarilah saya Dhamma, Sugata, demi kebaikan dan kebahagiaan saya untuk waktu yang lama." Dalam hal ini, Bahia, kamu harus melatih dirimu sendiri. Di dalam apa yang dilihat, hanya ada apa yang dilihat. Di dalam apa yang didengar, hanya ada apa yang didengar. Di dalam apa yang dirasakan, hanya ada apa yang dirasakan. Di dalam apa yang diketahui, hanya ada apa yang diketahui. Dengan cara ini, kamu harus melatih dirimu sendiri, Bahia. Jika Bahia, dalam apa yang dilihat, hanya ada apa yang dilihat. Di dalam yang diketahui, hanya ada apa yang diketahui. Maka Bahia, kamu tidak akan bersama itu. Bila Bahia, kamu tidak lagi bersama itu, maka kamu tidak akan berada di dalam itu. Bila Bahia,
kamu tidak ada di dalam itu, maka bahia kamu tidak akan berada di sini maupun di sana, tidak juga di antara keduanya. Inilah akhir penderitaan. Melalui ajaran Dhamma yang singkat dari Sang Bagawa ini, pikiran bahia yang berpakaian kulit kayu segera terbebas dari kekotoran tanpa kemelekatan. Kemudian, sesudah mengajar bahia dengan petunjuk yang ringkas itu, Sang Bagawa pergi. Tidak lama sesudah kepergian Sang Bagawa, seekor lembu dengan anaknya menyerang bahia yang berpakaian kulit kayu dan membunuh beliau. Ketika Sang Bagawa sudah selesai mengumpulkan makanan di Savatthi, pulang dari mengumpulkan makanan dengan sejumlah biku, pada waktu meninggalkan kota tersebut, beliau melihat bahwa bahia sudah meninggal dunia. Melihat hal itu, beliau berkata kepada para biku, "Oh para biku, ambillah tubuh bahia, letakkan di atas tandu, bawalah pergi dan bakarlah, dan buatlah stupa untuk itu. Temanmu dalam kehidupan suci telah meninggal dunia." "Baiklah Sang Bagawa," jawab para biku itu. Diambillah tubuh bahia, diletakkan di atas tandu, dibawa dan dibakar, dan dibuat stupa untuknya. Kemudian mereka pergi menghadap Sang Bagawa, bersujud dan duduk di sana. Para biku berkata kepada Sang Bagawa, "Tubuh bahia telah dibakar Sang Bagawa, dan stupa telah dibuat untuk dia. Bagaimanakah keadaannya dan kehidupannya yang akan datang?" "Oh para biku, bahia adalah seorang yang bijaksana. Dia berlatih menurut Dhamma dan tidak merepotkan saya dengan berselisih paham soal Dhamma. Oh para biku, bahia telah mencapai nibbana akhir." Kemudian karena menyadari pentingnya hal itu, Sang Bagawa pada saat itu mengungkapkan khotbah inspirasi berikut ini. "Di mana tidak ada air maupun tanah, tidak ada api maupun udara yang bertumbuh, di sana tidak ada bintang yang bersinar, tidak ada matahari yang bercahaya, tidak ada bulan yang bersinar, tetapi sebaliknya, tidak ada juga kegelapan yang menyelimuti. Jika seorang bijaksana, seorang brahmana sudah memahami ini untuk dirinya melalui pengalamannya sendiri, maka dia terbebas dari yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk, bebas dari rasa senang dan dari rasa sakit." Khotbah inspirasi ini diucapkan oleh Sang Bagawa. Demikianlah yang saya dengar.